Pemirsa, Anda masih dalam diskusi jurus memenuhi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tadi pemaparan sudah sangat jelas dari Pak Dadang. Sekarang Pak Paulus Totoklusida dari Real Estate. Bagaimana yang bisa dilakukan oleh para pengembang membantu menekan backlog, Pak? Jadi tadi kita lihat datanya cukup bagus, Pak, ya. 2018-2019 di atas 1 juta. Dan di tengah pandemi 600.000. Dan kalau kita lihat angka sekarang ini udah mulai ekonomi mulai membaik, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Siang. Terima kasih Pak Primus dan para pemirsa yang saya hormati, Pak Dadang dan Pak Yuwono juga. Yang ingin saya sampaikan bahwa ada beberapa paparan yang ingin saya sampaikan bahwa real estate itu bergeraknya bukan hanya di rumah, tapi bergeraknya di seluruh properti, termasuk high-rise building, sehingga anggota kita ada 6.200 dan keterkaitannya cukup banyak, baik tadi yang disebutkan Pak Dadang ada 175 industri, 350 UMKM, terus habis itu juga kita karena meng-create jadi ada pertumbuhan investasi baru di lingkungan tersebut, ada kontribusi kita terhadap pemerintah, juga kontribusi terhadap lingkungan. Next. Jadi total pekerja baik yang di real estate sebanyak 19 juta, juga ada yang terkait sebanyak 11 juta, belum yang kita hitung dari UMKM yang terkait dengan properti. Next. Dalam pembangunan kita memang perumahan itu ada 3 segmen, ada yang masyarakat berpenghasilan rendah. Saya ingin usul ke Pak Dadang untuk kita rubah jadi masyarakat sejahtera dan rumahnya jadi rumah sejahtera. Kemudian masyarakat menengah ke bawah, masyarakat menengah ke atas seperti piramid yang ada dalam paparan. Next. Jadi kita membangun, anggota kita ada 6.200, kita membangun di seluruh Indonesia, 80% anggota kita adalah membangun rumah MPR yang ada di 35 perwakilan daerah yang seperti yang terpapar di monitor, bahwa di TV, bahwa itu pembangunan yang kita lakukan selama ini. Next. Juga pertumbuhan ekonomi sektor real estate berkaitan dengan yang kita lakukan, bahwa terakhir kita pertumbuhannya kita dihitung rendah karena hanya jual beli rumah aja yang dihitung oleh Biro Pusat Statistik. Next. Jadi dampak pembangunan real estate yang ingin saya sampaikan bahwa capaian program 1 juta rumah tahun 2015 dan sampai dengan 2019 yang dilakukan oleh pengembang seperti yang terpapar itu, bahwa kita melakukan pembangunan sejumlah yang ada itu dari 1 juta rumah program yang dilakukan oleh PUPR. Next. Jadi secara tabel penyaluran dana FLPP yang dilakukan untuk 2020 memang ada peningkatan FLPP, tapi SSB-nya yang berkurang. Kendala yang kita alami karena adanya end user yang dirumahkan atau ada yang di PHK. Untuk itu kami mengusulkan ke pemerintah untuk adanya penundaan pembayaran angsuran oleh end user di perumahan MPR. Karena mereka sebetulnya bankable, ada kemampuan untuk membayar, tapi karena sekarang misalnya seminggu hanya kerja 2 hari, pendapatan mereka terbatas. Itu yang ingin saya sampaikan. Manfaat pembangunan rumah subsidi atau rumah MPR yang sekarang disebut, kita sampaikan dengan paparan yang ada bahwa dari efek-efek yang timbulkan, termasuk nilai ekonominya yang kita sampaikan di dalam layar tampil, bahwa apa yang ada multiplier efeknya dan lain-lainnya, sehingga apa yang disampaikan Pak Dadang tadi, bahwa efek kita membangun rumah itu bukan hanya jual rumahnya aja, tapi domino effect yang ditimbulkan oleh properti itu. Next.
besarnya kontribusi anggota RI terhadap penerimaan negara yang disampaikan di monitor, karena kalau saya jelaskan waktunya terlalu lama. Kemudian kita menginjak ke masa COVID-19 dan Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa kondisi hari ini meskipun positif, bahwa mall itu turun 85%, hotel itu turun sampai dengan 90%, perkantoran turun sekitar 74,6%, rumah komersial turun antara 50-80%. Tapi di sini saat new normal terjadi, itu terjadi booming di perumahan yang nilainya 1,5 miliar ke bawah. Itu yang membuat nilai positif yang disampaikan tadi oleh Pak Primus, bahwa ada positif meskipun positifnya 0,7, tapi daripada segi lain dalam bisnis, kita secara ekonomi real memang meningkat karena adanya pembangunan perumahan yang nilainya 1,5 miliar ke bawah. Next. Di dalam Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja itu ada sangat banyak keterkaitan, jadi ada di dalam penataan ruang, ada di perumahan dan kawasan pemukiman, kemudian selanjutnya kita ada di rumah susun, ada di bangunan gedung, juga ada next perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, juga ada aturan norma baru yang dilakukan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang tujuannya adalah menggairahkan ekonomi lebih cepat daripada dalam kondisi new normal yang sekarang dan lebih meningkatkan investasi. Dan ini sangat baik, yang saya harapkan supaya peraturan pelaksananya bisa dilakukan dengan baik dan seimbang antara pengembang dengan end user yang ada. Yang jadi perhatian teman-teman kebanyakan di masyarakat semuanya ada di dalam paparan ini. Ini yang ingin saya sampaikan, bahwa apa yang dilakukan real estate Indonesia selama ini sudah dilakukan dengan baik, kualitas kita jaga, termasuk untuk rumah MBR, kita sudah didukung juga oleh Propan untuk dalam pengadaan perumahan yang ada. Itu kurang lebihnya Pak Primus, kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Paulus, ini sejak awal kuartal ketiga, permintaan udah membaik Pak terhadap perumahan Pak, secara umum? Ya, jadi secara umum in general meningkat Pak, khususnya apalagi yang nilai harga value transaksinya adalah 1,5 miliar ke bawah. Itu luar biasa permintaan yang ada, karena kita ada penundaan. Penundaannya itu bukan hanya waktu pandemi, Pak. Kita mengalami penundaannya itu sejak booming di 2013. Itu terjadi stagnansi selama kurang lebih 6 tahun. Itu yang membuat booming yang terjadi, dan apalagi nanti setelah pandemi COVID, pasti akan terjadi booming. Iya. Baik Pak Paulus. Kita sebelum jeda kita mendengar Pak Yuwono Imanto, bagaimana kontribusi Propan Raya dalam program 1 juta rumah per tahun ini Pak? Oke. Pak Yuwono ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Primus dan juga Pak Badang Rukmana yang dalam ini mewakili pemerintah tadi sebagai apa? Enabler ya, walaupun ada providernya tapi kecil ya, lebih banyak enabler ya. Kalau Pak Toto ini kan dan teman-teman kan sebagai provider ya. Nah kalau Propan kan sebagai supporter, tadi Pak Dadang bilang dengan teknologi yang kita punya coba mendukung lah. Saya izin share screen Pak Primus ya. Ada beberapa set, saya tidak bahas semua, cukup banyak tapi saya percepat sesuai waktu aja. Bentar saya coba timer supaya nggak bablas ini saya. Oke, saya share screen. Ini ya. Udah share ya? Udah share ya? Udah masuk ya? Sudah. Green and Architecture Nusantara Design Competition ya. Oke, baik. Saya izin tayangkan company profile Propan yang singkat saja supaya ada yang belum kenal lebih kenal. Saya coba share. Enggak, sorry.
Menjadi perusahaan kelas dunia yang paling inovatif dalam bidang cat dan kimia bangunan adalah visi kami. Propan Raya berkomitmen untuk selalu menyediakan produk bernilai tambah tinggi dan menjadi solusi bagi pelanggan kami. Didukung oleh pusat penelitian yang modern, proses quality control yang cermat, fasilitas produksi dengan state-of-the-art technology, satu-satunya di Asia Pasifik yang memproduksi cat ramah lingkungan berbasis air. Propan Raya berkomitmen untuk menjalankan inovasi yang ramah lingkungan dengan terus melakukan konversi produk-produk berbasis solvent menjadi berbasis air dan penerapan manajemen proses pengelolaan limbah hingga menjadi percontohan di kota tempat Propan Raya berdiri. Rangkaian inovasi produk, model bisnis, dan berbagai kegiatan sosial yang terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan telah melahirkan berbagai penghargaan yang menjadi bukti kualitas dan kredibilitas Propan Raya. Propan Raya, berinovasi tanpa henti untuk negeri. Oke, baik. Jadi Propan Raya adalah memang perusahaan cat nasional 100% asli Indonesia yang bukan hanya fokus kepada bisnis, kepada customer dan bisnis partner, tapi menaruh kepedulian terhadap people, baik karyawan sendiri ataupun stakeholder, dan juga lingkungan, dalam hal ini lingkungan alam, sosial, dan budaya, dengan komitmen untuk ikut mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Bentar, ini kok hang. Oke, saya tidak bacakan detail Propan secara lengkap, tapi intinya kami sudah mempunyai hampir 20.000 retail outlet di seluruh Nusantara, di 34 provinsi, ada 24 distributor dan 41 cabang di seluruh Indonesia. Dan bahkan Propan sudah merambah ke Asia Pasifik. Di sini terlihat ada Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam, Filipina, Thailand, Laos. Ada Kepulauan Maladewa juga kita udah di sana 4 tahun yang lalu, dan terakhir kita buka di Myanmar. Kemudian Propan market yang dilayani ada market industri, retail, yang tadi saya katakan ada 20.000 retail outlet, lalu project, baik project swasta, dan 5 tahun ini terakhir kami aktif mendukung proyek pemerintah. Komitmen Propan untuk membuat Indonesia makin nyaman lingkungannya adalah dengan membangun pabrik cat di Kurindi Raya yang merupakan breakthrough sebagai the first state of the art paint factorer, yang sekarang di Asia Pasifik baru ada 1 dan di dunia baru ada 3, dan dioperasikan secara full otomatik in proses menuju industri 4.0. Ini ada beberapa penghargaan, saya tidak sebut satu persatu, tapi intinya adalah Propan sudah mendapat sertifikat Singapore Green Label sejak 2011 sebelum ada Green Label Indonesia, dan sejak tahun lalu kami mendapatkan Green Label Indonesia, dan dua-duanya adalah pabrik cat Indonesia yang pertama kali mendapat Singapore Green Label dan Green Label Indonesia. Lalu yang kami perlu bawahi adalah total kandungan dalam negeri cat Propan sudah mendekati 86% dan kita akan tingkatkan terus-menerus. Dan beberapa green and social movement Propan sebagai bukti kepedulian Propan terhadap lingkungan adalah sejak tahun 2011 kami menjadi inisiator penanaman 1 juta pohon. Ya sama juga, ini bukan jumlahnya 1 juta ya, tapi banyak untuk lingkungan pabrik-pabrik di sekitar Propan Raya agar lingkungan menjadi green dan hijau. Lalu Propan mendukung program Kementerian PUPR, program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Jadi kota, kabupaten itu biasanya ada daerah yang kumuh. Kami mendukung program Kementerian PUPR untuk dengan produk kami, yaitu dengan mural desain, sehingga kota-kota ini bukan hanya menjadi kumuh seperti aslinya, malah menjadi daya tarik pariwisata. Dan ini pun kami lakukan, kita menyumbang catnya, tapi kita melatih agar yang mengerjakan adalah mereka sendiri, pegawai PHL, PPSO dari Pemprov, Pemkot yang mengerjakan, sehingga mereka setelah itu punya keahlian mengecat, sehingga setelah tidak bekerja di Pemkot, Pemprov, Pemda bisa menjadi mandor cat atau kontraktor cat. Dan ini bagi dunia arsitektur mungkin sudah mengenal Propan sejak tahun 2012, mendukung kemajuan dunia arsitektur yang sangat penting untuk pariwisata.
rangkaian sayembara desain yang bertemakan green dan arsitektur Nusantara yang mengangkat budaya lokal. 8 tahun berturut-turut kami mengadakan dan selalu melahirkan buku untuk knowledge sharing dari karya pemenang, dan yang tahun ini kami tidak mengadakan karena pandemi, dan padahal rencananya kami mau mengadakan sayembara desain Creative Hub Nusantara hubungan dengan program pemerintah memajukan ekonomi kreatif. Dan sejak tahun 2015 juga Propam mendukung program Badan Ekonomi Kreatif pada waktu itu, mendukung kemajuan kota-kota kreatif dalam kaitan dengan arsitektur dan pariwisata. Dan ini buku ke-9 Propam yang bicara tentang pentingnya ekosistem akademisi, bisnis, government, komunitas untuk mencapai semua tujuan yang tadi kami sampaikan. Dan Propam sebagai perusahaan cat Indonesia sebetulnya sudah meningkatkan komitmen untuk meningkatkan standar pengecatan dengan membuat 4 buku. Buku pengetahuan dasar teknologi cat, buku katalog produk, project driven, dan yang keempat adalah buku tentang panduan pengecatan untuk seluruh bangunan-bangunan di lingkungan PUPR, yaitu lingkungan Dirjen Direktorat dan Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan. Ini sebagai contoh proyek-proyek perumahan di bawah Dirjen Perumahan, yaitu rumah susun, kemudian yang di bawah Kementerian PUPR, lalu ini di PUPR DKI rumah susun, sudah puluhan ya, belum ratusan rumah susun yang menggunakan cat kami. Dan apa sih sebetulnya tadi teknologi yang dikatakan Pak Dadang yang bisa Propam sumbangan untuk mendukung pembangunan hunian MBR di Indonesia. Jadi prinsipnya adalah rumah MBR itu bukan rumah orang miskin, tapi rumah keluarga-keluarga muda yang masih membutuhkan rumah, tetapi kita bersama RE mau membuat rumah itu bagus dan dengan finishing yang bagus juga. Sejak tahun 2018 kami sudah mendukung kegiatan RE dengan seminar, pelatihan, workshop, presentasi produk, Munas RE di seluruh Indonesia, Rakerda, kemudian juga ini untuk MBR kami mengadakan pelatihan bukan hanya di Jawa tapi juga ini di mana, di Sumatera ya, di Sulawesi ya, bagaimana mengaplikasikan produk inovasinya Propam. Ini bahkan di Jawa Tengah mengadakan MOU untuk mensuplai rumah-rumah MBR dengan produk inovasi Propam Raya yang khusus diciptakan atas permintaan RE mendukung rumah MBR. Ini salah satu contoh bentuk di Jawa Tengah. Nah, produknya apa yang nanti disampaikan? Produknya namanya semento. Produk cat itu bahan dasarnya pada umumnya polimer. Tapi kalau semento itu adalah kombinasi polimer dengan semen, sehingga menghasilkan sifat waterproofing, ya, dan alkali resisten karena memang semen itu alkali, ya. Jadi semento itu adalah perpaduan antara polimer dan semen, sehingga mempunyai keunggulan bisa langsung diaplikasikan ke beton, alkali resisten, waterproof, punya lotus effect, water repellent, time saving karena bisa langsung diaplikasikan, nggak perlu primer, cost saving karena nggak usah nunggu tembok kering sampai 12, biasanya 2 minggu ya, ini 2-3 hari aja sudah bisa dicat karena punya sifat alkali dan ramah lingkungan. Baik Pak. Peruntukan semento adalah untuk tradisional, perumahan, rusunawa, ruko perumahan, sekolahan, dan bangunan perumahan. Dan yang terakhir, saya ingin sampaikan video singkat, ini adalah slide terakhir berupa video tentang semento. Pengujian pertama adalah direct to beton. Kita akan buktikan bahwa semento bisa diaplikasikan pada beton yang mempunyai kelembapan lebih dari 16%. Sebelah sini adalah beton yang kering, kemudian sebelah kiri adalah beton yang lembab. Kita akan aplikasikan menggunakan semento C7 White. Selanjutnya adalah pengujian alkali resisten. Akan kita aplikasikan panel ini menggunakan semento C7 White dan panel ini menggunakan cat tembok biasa. Kita akan lihat apakah semento C7 White tahan terhadap alkali. Kita aplikasikan menggunakan semento C7 White. Selanjutnya akan kita coating menggunakan cat tembok yang tidak tahan terhadap alkali. Kita aplikasikan di atas semento wet dan kita aplikasikan di atas cat tembok biasa. Akan kita amati ketahanan alkalinya.
lapisan cat kering, kita akan rendam dua panel tersebut di larutan alkali. Oke, baik. Jadi intinya cat semen itu apa? Diinovasikan Propan adalah tahan alkali karena berasa semen, lalu water repellent, rainproofing, jadi tahan kalau kena air, matahari tidak mudah bulukan gitu, tidak mudah pudar, dan cost saving karena apa? Dalam 3 hari sudah bisa diaplikasikan, nggak usah nunggu tembok kering dan tidak usah menggunakan cat dasar, langsung cat 2 kali, dan sehingga tentu akan menghemat biaya dengan kualitas yang lebih baik. Terima kasih, Ray. Dengan kerjasama kita mendapat Resisted Creative Award 2019 dengan inovasi yang kita lakukan, dan kita siap mendukung Ray dan PUPR untuk mewujudkan rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pemirsa, kita sudah mendengar pemaparan dari Propan Raya. Kita jeda dan akan kembali masuk sesi terakhir